sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, mengumpul semua sekarang, baik legislatif, baik yudikatif, sebagai kepala negara loh Pak Gayus. Bukan dalam konteks penyidikan, bukan. Kemudian kita ini sudah dalam keadaan darurat, karena memang Pak Presiden Prabowo mengatakan seperti itu. Ya, kemudian para advokat, saya mengatakan kemarin Bang Gayus, advokat ini kita harus fair dong. Ini juga segera Bang Gayus juga kita harus dorong organisasi di mana dia berlindung, segera melakukan sidang kode etik, kemudian segera memecat ini. Jangan dong kita tunjuk Mahkamah Agung, sementara yang aktif untuk melakukan penyuapan adalah pengacaranya. Yang aktif Uriwara adalah pengacaranya. Dan jadi tadi juga Pak Kapuspen juga mengatakan bahwa akan menyidang uang yang ke hakim negeri. Apakah itu dari orang tuanya misalnya. Kan karena seorang anak ini. Ya toh yang mendanai, kalau yang biasanya nature kita, kalau pengacara itu dari keluarga si terdakwa. Ya biasanya Pak yang terjadi. Ini juga harus diusut. Nah, kemudian Presiden mengatakan kita sudah dalam keadaan darurat. Tetapi kalau kita mau baik, kita harus komitmen. Bang Karni, saya bayangkan ini sudah sistemik Bang Karni. Mafia ini, dugaan saya Bang Karni, 1 triliun yang ada di Jet Air, bayangan saya, dia terakhir kan ketua Pusdiklat itu Pak Gayus. Jangan-jangan setiap hakim naik karir berapa harganya. Ini minta maaf ini imajinasi saya Pak Gayus. Mungkin Pak Gayus nggak berani karena kan Pusdiklat Pak. Saya tahu di Pusdiklat itu dulu dalam legendaris siapa yang cerdas, siapa yang mumpuni, itu adalah ditempatkan di sana. Jadi uang 1 triliun yang sekarang cash, bagaimana yang telah dipakai, diinvestasikan misalnya. Saya kebayang berapa puluh tahun kemudian kejadian ini tanpa misalnya mampu Mahkamah Agung mengusut atau telinga Mahkamah Agung apakah kemudian terbuka kalau dibilang salah satu hakim agung yang sudah mengundurkan diri mengatakan nama ini udah saya dengar katanya Bang Karni. Nah saya dengar Bang Gayus, Pak Sunarto ini baik Pak, mudah-mudahan kami jangan salah Pak. Hakim agung kita yang sekarang ini Pak, Bang Haris katanya baik. Ketua yang sekarang ini baik katanya. Nah oleh karena ini untuk uang 1 triliun ini semua aparat penegak hukum kemudian bekerja sama. Kemudian untuk menuntaskan dari mana uang ini. Saya juga dorong misalnya saudara saya Jarod Rikar. Karena mungkin di akhir dia karir dia mensutradarai atau memproduseri yaitu film Sang Pengadil. Ya toh, mungkin dia terbuka dari mana uang-uang ini gitu saya. Dari mana uang-uang ini. Sehingga Bang Karni saya bayangkan begini Bang Karni, ini saya enggak mendramatisir. Anak-anak muda kita, anak-anak kita yang sekolah di luar negeri, udah banyak di telinga saya Bang Karni, takut Bang kembali datang lagi ke Indonesia. Bahkan anak saya kemarin ngantar anaknya ke Australia, temennya, dia mau tinggal di Australia katanya. Taruhlah ini Bang Karni 1-2. Tetapi fenomena ini terjadi karena mereka takut sekarang ini ke Indonesia. Coba bayangkan mereka keluar negeri. Bagaimana seorang pengusaha untung 1 triliun. Bagaimana pengacara Aris Hasar. Hanya dapat sedih aja udah diotak-atik gitu loh. Dapat 1 triliun Bang Karni. Kami kadang-kadang pengacara ini bayarnya setelah diperas. Itulah bayaran kami. Tetapi Bang Karni untuk suap menyuap negara ini, warga negara ini kemudian tidak hitung-hitung, nggak fair. Nah, oleh karena itu menurut saya sekarang bukan lagi Bang Karni judulnya adalah setelah rubuh dia, mari kita bangun kembali mahkamah kita ini. Tetapi kita undang semua organisasi advokat, semua pengacara hitam, ya segera dipecat. Jangan juga kayak organisasi kami ini. Sudah diputus pengadilan, dia melakukan korupsi tetap bisa praktek. Enggak ada bedanya.